Halo guys, sekarang saatnya saya memberikan review pemakaian Victor Aura Speed 9000, salah satu raket tipe Speed dari brand Victor yang harganya kisaran 700-800 ribuan, dan raket ini sudah dibekali dengan teknologi FreeCore. Sudah kita gunakan dalam beberapa kali kesempatan, jadi nanti saya akan coba sharingkan pengalaman saya. Kita akan sampaikan secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feelingnya, karakternya, detail performanya, termasuk nanti jika ada plus minusnya akan saya sampaikan juga. Oke, langsung aja kita mulai review Victor Aura Speed 9000 guys. Ini kemarin saya beli sudah dengan paket, jadi dapat cover, kain, kemudian raket tentu aja, dan juga senar dan terpasang senar. Ini senarnya Yonex S-Board 65 ketebalan 0,65 dengan tarikan 30-29. 30-29, tinggi guys, memang, karena ini memang settingannya untuk kok lancip ya. Meskipun ini settingan untuk kok lancip, tapi kemarin saya juga mencoba raket ini untuk kok tumbul. Jadi buat teman-teman yang menggunakan kok tumbul juga bisa mendapatkan gambaran ya dari review ini guys ya. Raket ini kemarin waktu saya beli kan juga sudah terpasang ya. Jadi waktu saya ukur untuk BP dan juga beratnya itu jatuh di 9192. Jadi kalau kosongannya mungkin prediksi saya 8889. Jadi ini beratnya dia lari guys dari yang seharusnya 4U ya kisaran 80 84. Ya mentok-mentok harusnya 85 ya, tapi ini 88 89. Jadi raketnya terasa berat ya guys ya, terasa berat. Kemudian BP-nya ini 315 ya setelah terpasang senar. Kalau kosongannya prediksi saya kisaran 305. Jadi ini raketnya head heavy. Kalau kita melihat karakter raket ini yang seharusnya tipe speed, dengan setelah kita gunakan dan kita lihat berat dan PP realnya, tentu ini lari dari speknya ya. Bukan lagi menjadi raket tipe speed, tapi menjadi raket tipe power guys ya. Seharusnya kalau raket tipe speed ya BP-nya harusnya sama seperti Nanoflare 800 Play yang kemarin habis kita review di angka 295. Meskipun raket tipe speed headlight, tapi dia BP-nya memang 295 karena feelingnya memang dia swingnya enak. Bayangan saya raket ini tuh juga BP-nya kisaran 295 lah ya, tapi ternyata dia 300 ya, 300 lebih. Jadi raketnya ini secara umum karakternya malah berubah, raket tipe power ya. Saya nggak tahu nanti misalkan kok kalian beli, apakah nanti bisa mendapatkan seperti yang saya dapatkan atau berbeda, saya kurang tahu juga ya, karena tiap produksi ya mungkin bisa aja lari speknya. Ini ada beberapa seri ya guys ya, Aura Speed 9000, ini keluaran yang terakhir karena versi sebelumnya juga ada ya. Contohnya HMR ya, HMR yang keluaran pertama itu BP-nya 295. Kemudian saya coba review yang HMR tipe terakhir, BP-nya sampai 300. Jadi bisa terjadi seperti itu. Jadi lari dari yang seharusnya ya. Berubah tipe. Jadi ya seperti itu ya. Tentu nanti dari powernya jelas ya, powerful ini daripada Nanoflare 800 Play-nya. Tapi dari swingnya otomatis dia jadi berkurang ya. Kemampuan dari swingnya jadi berkurang. Nanti akan saya coba sampaikan ya guys ya. Raket ini ya karena beratnya jadi 91, 92, biasanya berat segitu tuh udah settingannya tuh udah full guys. Karena belum terpasang dengan overgrip, kalau misalkan saya kasih overgrip, pasti nanti jatuhnya bisa sampai 100. Makanya ini saya memutuskan untuk ngelepas grip bawaannya. Jadi langsung saya timpa aja dengan overgrip guys. Berat totalnya bisa ketahan di 91 sekian gram. Kemudian BP-nya 317 ya. Jadi feeling yang saya rasakan, raketnya secara umum ini ya masih ada ringannya. Cuma yang paling kerasa dari raket ini kalau kita pegang seperti ini berat kepalanya terasa banget guys. Berat kepalanya terasa banget. Kemarin teman waktu megang, wah ini raketnya enak nih buat nyemes. Memang benar guys. Jadi kemarin buat nyemes-nyemes powernya kerasa banget guys ya. Oke, untuk stimulusnya ini saya rasakan dia flex ya guys ya. Cenderung flex. Jadi kalau kemarin saya perhatikan dari spek manufakturnya, dia tuh sebenarnya medium agak ke stiff ya. Tapi ini yang saya rasakan dia flex. Oke. Jadi kalau kalian yang powernya biasa-biasa aja sebenarnya, ambil raket ini pasti akan kebantu dari flex di raket ini ya. Oke, kemudian swing dan manuvernya tidak seenak yang seharusnya. Seharusnya raket tipe speed ya, dengan didukung dengan frame shape-nya yang lancip, mestinya ini swingnya sangat-sangat responsif sekali ya. Kalau misalkan BP-nya 290, 295 pasti enak. Tapi ini dia BP-nya tinggi, jadi swingnya jadi terasa berat. Kecuali kalau kalian tangannya udah kuat, nah swing dari atas ke bawah enak ya. Cuma kalau swing dari horizontal, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ini lumayan berat guys. Cuma memang ini swingnya jadi terasa berisi banget guys ya. Buat adu drive yang kencang atau buat nyemes-nyemes ya, ini raketnya enak ya guys ya.
Handlingnya G5-nya itu menurut saya sedikit agak besar ya kemarin ya, makanya saya memilih untuk lepas. Kalau misalkan nggak dilepas, kalian tinggal kasih overgrip yang tipis ya, biar nanti jatuhnya dia enak. Tapi nanti tinggal selera ya. Untuk adaptasinya seharusnya nggak susah, seharusnya ya. Tapi berhubung ini raketnya jadi berubah gaya bermainnya, ini raketnya jadi sangat heavy sekali dan sangat powerful sekali. Untungnya kemarin kita habis coba yang Yonex Astrok 3 DGHF. Jadi saya pribadi tidak terlalu butuh banyak adaptasi dengan raketnya yang jadi heavy banget ya. Tapi kalau kalian yang mungkin baru pemula, seharusnya raket ini enak buat pemula, semisal BP dan beratnya itu sesuai. Tapi kalau misalkan lari, tentu kalian akan kaget dan harus butuh adaptasi ya. Kemudian untuk gaya bermain seharusnya raket ini untuk permainan yang cepat, adu drive, kemudian defense yang kuat. Tapi karena ini dia berubah, jadi raket ini lebih powerful ya. Jadi untuk bermain power guys jadinya guys ya. Oke, seperti itu. Cat desain dan finishingnya nggak perlu ditanyakan lagi. Ini bagus, cakep dengan finishing dibuat matte atau doff. Desainnya juga udah bagus, keren, kekinian. Ya lucu gitu ya. Kemudian untuk tensinya 30 lbs. Ini tarikan 30 lbs ya seperti ini. Kita gunakan juga masih aman. Kemarin sempat tabrakan juga, tapi aman guys. Saya kemarin sempat lihat, waduh ini lecet nggak ya? Ternyata nggak ada yang lecet guys. Jadi bisa dikatakan ini bagus juga ya catnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk soliditasnya, ya solid sih. Stabilitasnya juga bagus. Cuma memang raket ini kemarin saya rasakan. Yang paling kerasa itu pertama di berat kepalanya, sama di shaftnya yang terasa flex ya. Berbeda dengan Nanoflare 800 play ya. Ini lebih terasa medium ya. Oke, seperti itu. Dan sebelum kita lanjut ke detail performanya, kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out. Nah, itu tadi guys cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Jadi raket ini memang
Untuk power menurut saya lebih powerful daripada Nano Flare 800 Play-nya. Cuma sayang sekali ya kemampuan dari swingnya, responsifnya itu jadi berkurang ya. Jadi refleksnya jadi agak berat ya. Jadi berat gitu guys ya. Untuk power saya kasih nilai 9 guys ya. Kasih 9. Jadi lebih bagus daripada Nano Flare 800 Play-nya ya. Untuk ngelob juga enak ya karena kebantu raketnya yang flex dan juga head heavy ya. Untuk drive sayang sekali, harusnya ini nilainya drive itu 9, tapi ini jadi nilainya 8 aja guys ya. Tapi sebenarnya ini masih mendingan daripada raket yang misalkan kalau BP dan beratnya sama dengan ini, tapi dia aero box atau box pasti akan lebih berat. Ini masih lebih responsif swingnya daripada dulu pernah saya coba HMR ya, itu juga head heavy juga sampai 300 BP-nya, tapi dia swingnya tidak seenak ini. Jadi ya frame shape-nya ini sedikit banyak membantu ya. Oke, tapi secara umum ini untuk drive berat guys ya, berat. Jadi saya kasih nilai 8 ya. Kemudian untuk defense ini enak. Shaft-nya yang flex ini lumayan kebantu ya. Jadi kemarin waktu defense meskipun ini BP-nya tinggi, terasa berat, tapi karena raketnya ini flex, jadi kita bisa memaksimalkan defense kita dengan menggunakan wrist ya. Kita tinggal set, nah tinggal set aja. Yang penting tangan kita udah ngepas arah shuttlecock, kemudian kita tinggal mainkan wrist. Ini lebih enak daripada raket yang cenderung kaku ya. Kaku nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berat. Kalau terlalu berat nanti jadi effort tangannya ya, kasihan wristnya ya. Untuk defense saya kasih nilai 8,5. Untuk drop shot saya kasih nilai 9. Netting saya kasih nilai 8,5. Untuk control flashing ya, kalau cenderung flex memang kurang begitu bisa dimaksimalkan feelingnya untuk akurasi, jadi saya kasih nilai 8,5 aja guys ya. Secara umum raket ini menurut saya plusnya raket yang jadinya powerful sekali ya. Memang banyak raket yang tipe speed itu kurang powerful ya, jadi ini powerful ya, bagusnya di situ. Tapi minusnya raket ini jadi kehilangan jati dirinya yang harusnya ini raket tipe speed ya, speed power, nah itu harusnya gitu, tapi ini cenderung speednya hilang, jadi lebih ke powernya guys. Jadi ya sayangnya di situ ya. Kurangnya raket ini saya dapat berat dan BP yang lari dari spek. Jadi dia merubah karakter si raket ini. Saya sebenarnya masih penasaran. Kalau misalkan raket ini berat dan BP-nya sesuai atau sama kayak Nano Flare 800 Blade, jadi komparasinya akan lebih enak ya. Ini terasa heavy sekali, jadi sangat-sangat powerful sekali ya. Mungkin kalian kalau misalkan mencari raket yang secara power enak, tapi dia secara swing juga nggak buruk-buruk amat, mungkin kalian bisa ngambil ini ya, Aura Speed 9000 daripada HMR. HMR itu memang enak secara powernya, tapi dia swingnya sedikit berat ya, jadi ini sedikit lebih responsif. Jadi kalau kalian mencari raket yang tipikalnya seperti itu, nah Aura Speed 9000 ini bisa menjadi pilihan buat kalian ya. Kalau misalkan raketnya jatuhnya seperti ini, saran saya ya pemula harus mikir-mikir ulang. Kecuali kalau kalian yang secara jam terbang udah lumayan, atau memang mencari raket yang karakternya seperti itu. Pemula tapi suka bermain power, pasti nggak akan terlalu susah menggunakan raket ini ya. Terima kasih sudah menonton, saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas Victor Aura Speed 9000. Sebenarnya saya masih pengen mencari raket tipe speed dari brand lain ya. Besok kita akan lihat. Sebenarnya kemarin kita habis nge-review Mizuno JPX 3 Reds. Kalau kita perhatikan itu speknya kayak Nano Flare 800 Play. Sebenarnya juga bisa tuh jadi raket yang kita komparasikan dengan Nano Flare 800 Play ya. Tapi besok kita akan lihat ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang sudah menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.